ini kita sedang berada di Siloke. Jadi Anda bisa lihat di situ di wisata Pasir Putih. Jadi ini lokasinya di Siloke di Kabupaten Sriwijunjung. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor objek-objek metafisika apa saja yang ada di sekitar Siloke ini. Jadi di sana ada sungai. Nah, konon katanya di sungai itu mitos warga sekitar menyebutkan ada buaya putih. Nah, kita ke sini ingin mencoba untuk mengidentifikasi buaya putih, apakah yang dimaksud oleh warga, apakah buaya putih itu sosoknya nyata atau sosok gaib. Nah, kita akan mencoba untuk mengeksplor. Nanti kita dengan tim akan ke bawah. Jadi di bawah itu ada sungai, ada pasirnya. Nanti kita akan di sekitar pasir itu kita akan coba untuk melakukan interaksi dengan sosok gaib tersebut. Apakah benar ada atau tidak, apa hanya mitos atau cerita-cerita atau legenda saja. Nanti kita akan coba ungkap. Nah, kalau memang ada nanti ya silakan nanti lihat video selanjutnya kita akan eksplor. Oke. Ikuti penelusuran kami. Jadi ini penelusuran pertama kami di daerah Siloke. Mungkin ini awal, tapi selanjutnya kita akan lakukan penelusuran selanjutnya. Oke. Soalnya kamera terlalu goyang. Jadi di sini itu kabarnya ada atau sering ada penampakan sejenis buaya putih. Nah, posisi kita sekarang lagi ada di Pasir Putih. Oke, jadi yang pertama kita akan coba cek dulu apakah di sini benar ada yang disebut dengan buaya putih, apakah mitos itu benar adanya. Oke. Sepertinya dari arah sana sudah mulai ada yang muncul. Nah, Anda perhatikan dari arah sana energinya sudah mulai. Bedul lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya lima tamu. Tidak ada niat lain. Assalamualaikum. Sudah siap apa? Nah, peneguran sampai itu sedikit lain. Sampai. Ada. Ada. Alon. Selah, atas so. Ketek. Nah, tuh. Alon lah. Oh, tuh. Lai. Lai kan? Apa saudara? Satu. Lai. Nah. Satu dah. Dah. Apa lah? Baunya. Iya, udah kayak pasar. Iya, bro. Nah, kayak pasar. Kami kok kan kemari kan ada mendengar cerita. Ada buaya putih kayaknya kan. Oh, enggak boleh sabui apa itu? Oh, enggak boleh. Enggak, kami kan mana mau? Cuma ingin tahu, Bah. Oh, penguasa sungai ko dari mana? Tiga ini. Batang Sinamar. Batang Sinamar mana? Oh, Batang Sinamar itu daerahnya sampai Batang Ombilin arah Sintara. Nah, jauh ah. Mana sini sini rasanya, Pak? Enggak teman buaya. Kita belum tahu objeknya apa. Sepertinya dia mengarah ke sini. Mainkan je lah tu dia. Kita belum tahu ini makhluk gaib atau apa pusaka, kita belum tahu. Dari arah atas, mungkin kamera bisa lihat dari sana. Cuma kita belum tahu itu
objek metafisik apa, cuma sepertinya sepertinya oke. Jadi bisa Anda lihat di sini yang dipegang ini yang datangnya dari arah atas yang disorot sama kamera tadi. Jadi ini wujudnya seperti tombak, cuma energinya cukup kuat. Jadi tombak ini bukan berasal dari yang hak, sama juga bukan berasal dari yang batil. Jadi ini bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa untuk kebatilan. Cuma kita nggak tahu ini tombak maksudnya apa. Istighfar 3 kali. Aku nggak kelala tuh. Nah, coba deh. Betul kan? Nah, itu juga pakai apa? Awalnya. Masih bisa aja pulang dari tadi. Jadi tadi sudah ada kunci itu mungkin tidak kurang. Nah, kita aja. Tak nampak tu jadi. Tak nampak boleh jadi. Serta. Ayo tu apa? Ada sudah. Dikit. Nah, tu masuk ke dalam. Iya, awalnya itu ya. Kayaknya tu. Dan kita sekarang lagi menunggu kehadiran dari buaya putih tersebut, karena berdasarkan informasi yang kita dapat, penguasa yang disebut dengan buaya putih tersebut bersedia untuk datang, karena kita ke sini mau, ya katakanlah ada yang ingin kita tanyakan, karena berdasarkan informasi di awal tadi ada sosok gaib yang juga tadi ikut hadir, yaitu sejenis harimau. Itu kalau dalam bahasa Minang disebut dengan inyi, yang mengatakan bahwa memang buaya putih itu ada. Oke. Angin ya? Air. Iya. Beda bunyi. Oke, jadi sudah mulai ada seperti rombongan atau iring-iringan yang datang. Kita berharap
penguasa atau yang disebut dengan buaya putih itu yang datang ya, bro. Oke, jadi sepertinya di sini sudah mulai banyak yang hadir. Assalamualaikum. Nggak, bukan pai paparang kemarin ndak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Iya, maaf Pak. Sama siapa Pak? Datuk? Enggak ya. Oh iya. Oke, jadi kita nggak tahu ini maksudnya apa. Yang jelas posisi kita sekarang ini sudah dikepung oleh sosok-sosok gaib. Kita nggak tahu ini maksudnya apa. Kita kesini cuma mau tanya-tanya. Ya, kalau dari segi umur kita masih muda-muda, jadi kita mungkin ingin banyak tahu. Jadi kalau mungkin ada sosok-sosok gaib di sini yang mungkin tersinggung, kita minta maaf. Karena nggak ada maksud lain, dari awal kami cuma ingin cari-cari informasi. Waalaikumsalam. Maaf, sama siapa? Datuk yang tinggi bangso. Cerita. Assalamualaikum. Iya, kami masih muda lagi. Sama siapa? Nah, kami ndak. Yuk kan Datuk Pangan Banak ini ndak coba. Kan lah kami sabut dari awal. Kami kasihku semua ingin bertanya. Yo, nyata kayak kau Datuk ya. Yang kami dapat informasi di Siko itu ada buaya putih, dan kami pun tidak tahu kalau ratu. Iya penguasa, tidak apa kami tidak tahu doh. Perubahan mau orang tidak tahu Ya tidak apa di kampung malah. Elok lah. Kecil gua. Nah. Tu balang. Kanlah disabut tadi ndak. Kami kasih kau cari informasi. Ndak dod gai doh. Malam-malam bawa. Iya tahu kami yo ndak sembarangan orang. Nah. Itu mana gini tuh? Dah, ngalu buka senjata sekolah. Assalamualaikum. Dia bertanya. Musko nanti nama ratu buaya putih. Nampak di sana. Bisa dilihat itu sudah mulai ada rombongan yang pakai musik canang.
jaraknya sekitar 200 meter. Saya hapus. Center. Nah, berapa lah? Kok angkau itu ya? Itu sana ya. Ambil ya kamera. Itu tanggaan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Insyaallah. Jangan kata telingo jangan. Kau aja ah. Kena ratunya. Yang mau cintangan ah. Nah lah, kau aja apa? Allahu Akbar. Foto. Ah, jangan kaya lah. Kemana jangan kaya. Assalamualaikum. Nah, lapen lah tangan gua dulu. Lapen lah. Hah? Nah. Nah. Ini sebenarnya ratu. Ayo kau ratu aja. Jadi uni yang buaya putih ini. Nah, aku mau serawan nih. Ya tapi situ tagak lah. Nah mungkin kami duduk pasti ya. Nah. Yo kami ingin bertanya. Yo. Assalamualaikum. Boleh kita mulai. Wih, bodang aja. Apa deh? Kok buaya? Kok jadi asli ya? Oke, jadi kita udah dapat. Jadi ini yang seperti di mitos buaya putih. Jadi ini kalau kita lihat tubuhnya besar. Jadi udah mulai dari ujung sana sampai ujung situ. Nah ini badannya. Jadi kalau kata orang mitos buaya putih yang ada di Seloke, kita udah datang sendiri dan kita bisa katakan semacam pastikan bahwa benar di sini itu ada buaya putih. Apa ini dah? Tidak punya. Oh, tapi tidak mau bagi informasi. Tidak. Itu sama juga gini aja anak gadinya gini. Oh, buaya putih deh. Yo. Assalamualaikum. Ah, itu ada rambu bertanya apa pesan untuk resiko. Hah? Untuk masyarakat Sejunjung dan Pai ke Seloke. Ada enggak pesan-pesannya? Nah, sampai ke Siko. Hah? Oh, jangan kotori sungai kami, apa itu? Oh, mundo-mundo kini lah lancang warna. Mengaya tuh. Oh, maksiat. Jadi, jangan sampai membuang ke sungai. Itu coba foto nara ke situ deh. Bah, Itu coba foto. banyak orang anjing. Iya ada ini. Ah, Ya? Iya. Sudah ada. Balik. Kok panggil uni deh ya? Ancak aja. Hah? oke lah kita agak lu kuduk sih kak.
Nah, baralamu di Siapa tukang kamera lagi? 3000 tahun. Wih, lama ya. Lama apa lama? 3000 tahun. Ah, boleh tanya sih ada kuning ya. Bahas sejarahnya si Loke kok bah dulu ada peradaban atau bah Nabi Sulaiman pernah kemari? Di Sabana. Oh, enggak, nah, maaf. Enggak. Ya, tak, ayo, ya, ambo salah. Enggak, Batanyo. Oh. Oh, di mas? Di gua tuh. Ah iya ada apa? Ada istana. Oh. Ranca istana ya. Atau yang mau nembak kami di situ tadi siapa tuh? Oh, maksudnya siapa tuh? Sama ada yang nembak. Oh, pengawas. Nah, doang mau manggerta. Kamu kan magitan loh. Kami lewat. Bah? Alun lah, kami kan ingin bertanya. Dia mencido. Iya, macam. Iya. Nah, damai Datuk, damai. Bisa lu ya, pulang aja. Kamu datang aja. Interaksi dengan ya buaya putih tadi yang namanya dia menyebutkan namanya Putih Suri Dewi, yaitu sejenis makhluk gaib, sosoknya perempuan. Wujud aslinya buaya ya, buaya putih, tapi dia bisa berubah bentuk menjadi seorang gadis yang cantik jelita tentunya. Kalau bagi anda yang bisa lihat tadi ada di videonya, kita lagi interaksi, mungkin bagi orang-orang tertentu bisa lihat. Ketika kita lagi komunikasi katakanlah seperti itu, ada energi yang lebih besar yang muncul. Nah, ketika itu ada juga serangan yang muncul yang dia menyebutkan bahwasanya dia itu berupa sosok harimau atau yang ada di sekitar sini tadi yang mencoba mengajak untuk bertarung, yaitu sosok Inyi harimau. Jadi kalau di Sumatera namanya Inyi. Jadi itu sosok makhluk gaib berwujud harimau yang bernama Inyi Mayang. Seperti itu dia menyebutkan tadi. Yang berasal dari Bukit Barisan, yang katanya rajanya tidak senang atau kurang suka ketika kita mengajak komunikasi buaya putih tadi, karena katanya buaya putih tersebut merupakan katakanlah semacam milik raja mereka, katakanlah seperti itu. Bisa jadi itu istrinya atau apanya, kita nggak tahu. Yang jelas kita tujuan kita ke sini adalah untuk mencari tahu sejarah tentang, tadi kita juga tanya-tanya tentang ada gua di sana, dan ya buaya putih tadi bilang katanya di situ ada istana gaib. Kita nggak tahu ya, yang jelas yang gaib itu nggak bisa dilihat dengan mata kita seperti ini, punya
bukan buat istilahnya gaya-gayaan, bukan. Kita ke sini buat cari-cari informasi, bisa jadi tentang sejarah, dan juga tidak kita tadi juga dapat katakanlah semacam nasihat dari ya, sosok gaib yang ada di sini yang mengatakan kalau bisa ya janganlah berbuat maksiat, apalagi di tempat sini kita berdiri sekarang. Katanya kalau siang ini ramai orang, jadi tempat wisata. Jadi kata yang sosok gaib yang ada di sungai ini, kalau bisa yang muda-muda janganlah sering bermaksiat di sekitar aliran ini. Ya kita nggak tahu ya, kita bukan menuduh. Mereka yang bilang, jadi kita wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi intinya bagi masyarakat, apalagi kita orang Minang, kalau bisa yang muda-muda jauhilah yang hal-hal yang mengarah ke hal-hal perbuatan negatif, karena kita semua orang beradat tentunya. Mungkin itu dari kami. Jadi kami ini adalah tim yang berusaha untuk mengeksplorasi objek-objek metafisika atau menguak mitos-mitos yang ada di sekitar daerah sini atau daerah-daerah tertentu. Mungkin bagi yang menonton video ini ada daerah-daerah lain yang ingin ada mitos-mitos atau misteri-misteri yang bisa kita ungkap, nantinya kita ingin gali sejarahnya gimana. Mungkin sekian dulu dari kita. Oh ya, jika ada mungkin yang nonton video ini punya keluarga atau orang tua atau karib kerabat yang sedang sakit, boleh, insya Allah kami bisa bantu. Nanti caranya kirimkan foto utuh. Kalau yang perempuan bisa pakai mukena, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus kelihatan. Kalau yang perempuan pakai mukena, kalau yang mau pakai cadar juga boleh. Yang laki-laki pakaian sopan, insya Allah kita bisa bantu. Kalau untuk deteksi penyakit, insya Allah itu gratis. Silahkan nanti kirimkan fotonya, nanti ada nomor WA-nya. Insya Allah itu pengobatannya bisa jarak jauh atau terapi online, atau kalau mau datang ke lokasi juga bisa. Nanti bisa dihubungi nomor yang nanti kita akan lampirkan di video ini. Jadi untuk kesempatan ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, karena hari juga udah mulai malam. Dan ya jika Anda lihat sekeliling ini, kita energinya sudah yang kurang bagus juga, karena di sini sudah mulai hawanya kurang enak. Dari tadi kita, pada niat kita ke sini itu baik-baik, bukan buat menantang, bukan buat yang lain, enggak. Jadi kita ingin silaturahmi, ingin tanya-tanya. Tapi sepertinya yang di sini kayaknya agak tertutup, jadi kurang lebih ya seperti itulah informasi yang kita dapat. Jadi kami rasa nggak perlu berlama-lama lagi, kami juga akan mungkin segera mungkin meninggalkan lokasi ini. Jadi kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan, kami minta maaf, terutama kepada penduduk yang ada di Siloke ini, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.